Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap bisnis di sekitar saya. Nama saya Aulia Dewi Safa Syafira dengan nomor induk mahasiswa 2018 081 0089. Hasil pengamatan saya sendiri terdiri dari 3 subpoin, yakni manajemen sumber daya alam, yang kedua manajemen pemasaran, dan yang ketiga yang terakhir adalah manajemen keuangan. Pada pengamatan kali ini saya mengawati bisnis keluarga saya sendiri, yakni bisnis sarang burung lawet. Yang pertama adalah manajemen sumber daya alam. Rekrutmen sendiri pada bisnis ini, orang tua saya melakukan rekrutmen dengan 2 cara, yakni internal dan eksternal. Internal sendiri dilakukan jika ada orang yang mendatangi rumah dan melamar kerja. Eksternal dilakukan jika ada salah satu karyawan yang mengajak atau merekomendasikan temannya untuk bekerja dalam organisasi ini kepada owner, yakni orang tua saya. Yang kedua adalah cara menyeleksi. Cara menyeleksinya pun tidak begitu formal, yakni dengan hanya melakukan wawancara tatap muka saja. Lalu yang ketiga, mengembangkan angkatan kerja yang pertama dengan pelatihan. Orang tua saya melakukan pelatihan saat bekerja langsung dan menjelaskan cara bekerja dengan baik dan terampil. Yang kedua adalah penilaian kinerja. Penilaian dapat dilihat dari seberapa banyak seseorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien dan juga dengan cepat. Yang keempat adalah upah dan gaji. Upah dan gaji diberikan sesuai seberapa besar kinerja karyawan setiap minggunya. Yang kedua adalah manajemen pemasaran. Saya lanjut mengamati bisnis keluarga saya, yakni bisnis sarang lawet. Secara garis besar, proses perencanaan dan pemasarannya sangatlah standar. Bisnis sarang lawet ini mengikuti musim yang mana akan menurun dan meningkat pada sewaktu-waktu. Maka dari itu, perencanaan sangat dibutuhkan ketika bisnis ini ada pada fase menurun. Perencanaan tersebut adalah dengan melihat berapa banyak konsumen yang membutuhkan, dan yang paling penting adalah melihat kenaikan kurs luar negeri. Kenapa? Dikarenakan bisnis sarang lawet ini memiliki lebih banyak konsumen luar negeri dibanding dalam negeri. Maka dari itu, ketika kurs harga jual rendah, maka orang tua saya memilih untuk menjual barang lebih sedikit daripada biasanya. Begitupun sebaliknya, ketika kurs harga jual tinggi, maka barang akan diproduksi lebih banyak. Bisnis sarang lawet juga bergantung musim, yakni apakah lawet dapat memproduksi lebih banyak sarang atau tidak? Jika iya, maka sarang akan dibersihkan dan dijual dalam waktu yang cepat, tetapi tetap tidak melupakan komponen utama, yakni kebersihan. Lalu yang ketiga adalah manajemen keuangan. Seperti yang kita ketahui pada data sebelumnya, bisnis yang saya amati merupakan bisnis milik keluarga saya sendiri. Bisnis ini murni bisnis sendiri karena tanpa ada campur tangan orang lain. Modal dari bisnis ini juga murni dari individu sendiri, dari mulai modal yang kecil hingga modal yang besar. Mula-mula, hitungan modal diukur dari berapa kilogram barang yang akan dibeli. Untuk ukuran awal pembelian sekitar 5 juta rupiah dan mendapatkan sekitar 3 kg barang mentah. Lalu, setelah barang diproduksi sendiri, dibersihkan, dan ditingkatkan kualitasnya, maka dijual kembali dengan harga 7 juta rupiah. Jadi seluruh keuangan bergantung pada seberapa banyak kilogram barang yang didapat dan yang dijual. Tambah dengan banyaknya konsumen yang berasal dari luar negeri, maka harga juga bisa bergantung pada situasi dan kondisi dari luar negeri tersebut. Demikianlah presentasi mengenai hasil pengamatan saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, itu datanya dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.